Om Swastiastu. Om Swastiastu. Masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Bali. Siang ini saya kebetulan berada di Desa Jati Bali, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, Konawe Selatan ini adalah pemekaran daripada Kabupaten Konawe. Berjarak dari kota Kendari kurang lebih berapa kilo? 30 kilo. Dan lokasi ini sangat dekat dengan Bandara Haluoleo. Artinya dari sisi letak geografis sangat strategis untuk mobilitasnya. Nah, di sini Jati Bali kita kenal sebagai daerah transmigrasi pertama, perintis transmigrasi Bali yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kurang lebih tahun berapa itu, Pak? Tahun 68. Transmigran Bali sudah masuk wilayah Sulawesi Tenggara itu adalah di Desa Jati Bali. Nah, tentu dalam kurun waktu yang sudah puluhan tahun, sudah dari generasi ke generasi, orang-orang Bali yang dari sini sudah merasa menjadi bagian daripada Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, kehidupan kesehariannya dalam menjalankan kebebasan beragama, menjalankan kehidupan ekonomi, tentu sangat bahu-membahu dengan masyarakat suku-suku lain yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara ini. Oleh karena itu, saya juga perlu minta pendapat atau kesan-pesan daripada mungkin tokoh adat di sini. Pak siapa, Pak? Ida Bagus Komang Tarwita. Pak Ida Bagus Komang, yang kebetulan hari ini ada prosesi ngaben ya, Pak ya. Boleh mungkin Pak diceritakan, Pak, bagaimana kehidupan masyarakat Bali di sini selama ini? Terima kasih. Kami masyarakat Sulawesi Tenggara yang berasal dari Bali, kita sudah jelaskan tadi tahun 68 kita sudah ada di Sulawesi Tenggara. Jadi kalau pembauran kami ini sudah menyatu dengan warga sekitar, termasuk penduduk lokal. Jadi masalah itu sudah tidak ada masalah. Toleransi kami jaga junjung tinggi. Jadi kalau seperti ini Bapak sendiri saksikan kegiatan upacara ini, yaitu merupakan seperti di Bali ya? Ya, hampir sama. Jadi orang bilang Jati Bali adalah Bali kecilnya. Ya, ada kalau mau lihat Bali, lihat Jati Bali seperti itu. Kebetulan Bupati kami, Pak Surumudin juga merencanakan dan memprogramkan Jati Bali adalah sebagai desa budaya. Jadi mungkin Bapak sendiri bisa lihat infrastruktur mungkin kurang mendukung. Mudah-mudahan tahun depan, karena beliau sudah janjikan melalui pemerintahan, berarti di daerah pusat, terutama kita tahu Pak Jokowi itu menginginkan daerah-daerah seperti kami ini yang kita ketahui lumbung selain sebagai lumbung pangan, ya kita juga merupakan suatu bentuk miniatur Indonesia karena di sini sudah terbaur antara kalau dari suku sudah terbaur, begitu juga agama. Jadi kita tidak ada masalah seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap infrastruktur yang kurang tentu kita harapkan mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat yang kita tahu sendiri menginginkan daerah-daerah terpencil seperti kami ini akan didukung dengan sarana prasarana yang tentu akan mendukung perekonomian kami seperti itu. Karena kita ketahui 90% penduduk kami, warga kami adalah petani seperti itu. Kita ketahui juga petaninya di sini juga kalau dibilang makmur belum, karena di sini tak ada hujan, Pak. Jadi 1 tahun sekali baru kita bisa. Perlu ada bendungan ya? Iya seperti itu kan. Kita ketahui Jokowi ini merencanakan membangun ratusan ribuan malah ribuan program tentang itu, tentang adanya bendungan dan waduk-waduk. Kalau untuk sarana fasilitas sudah ada. Bisa mungkin nanti turun melihat bahwa kami diapit oleh gunung, sumber air yang bagus, cuman bendungannya belum ada. Itu. Kemudian kalau kaitan dengan budaya, kami merasa Bali dengan Sulawesi Tenggara kan tidak jauh lagi karena 2 jam sudah bisa kami tempuh Bali seperti itu karena sudah lancar perekonomian transportasi. Jadi kalau bayangan tentang kehidupan budaya
tidak jauh beda dengan Bali aslinya seperti itu. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak. Dengan maraknya situasi politik di Jakarta, yang seharusnya masyarakat Jakarta kan lebih intelek nih, Iya, iya. lebih pakai nalar, logika gitu loh. Melihat perbedaan itu harusnya kan dengan lapang dada gitu ya. Artinya menerima lah sebuah perbedaan itu. Tapi kok ada isu-isu sara gitu loh dikembangkan di Jakarta. Itu ada kekhawatiran nggak itu bisa terjadi di daerah itu, khususnya di Sulawesi Tenggara ini? Kalau kekhawatiran kan perlu kita harus khawatir, waspada seperti itu. Tapi melihat dari keadaan sekarang, kalau kekhawatiran itu bisa kita hilangkan dulu karena suasana Sulawesi Tenggara mungkin jauh beda dengan Jakarta. Di sana andalkan intelektual, andalkan powernya. Kalau kita di sini intelektual berjalan, kemudian kerohanian tinggi, kemudian baru powernya berimbang. Jadi kalau kami itu tidak merasa belum ada ancaman untuk Sulawesi Tenggara. Ya syukurlah Pak ya. Jadi kami berharap sekali memang di semua wilayah yang penduduknya sangat beragam itu tetap senantiasa menjaga kebinekaan kita, menjaga persatuan kita, karena memang bangsa kita ini kan bangsa yang majemuk, sehingga kita punya kewajiban semua saling mendukung untuk kemajuan. Mungkin dari yang lain Pak Wayan ya, Pak Wayan mungkin bisa mengomentari Pak, bagaimana sih sebenarnya kinerja pemerintah hari ini Pak, pemerintah pusat gitu ya khususnya, bagaimana komitmen seorang Pak Jokowi itu misalnya terhadap pembangunan bangsa ini. Mungkin Pak, silakan. Jadi saya berawal mungkin dari program Jokowi Presiden Indonesia. Jadi sepengetahuan saya, kita tahu bahwa berbagai media setelah mendengungkan bahwa Jokowi ini ingin masyarakat Indonesia secara keseluruhan sejahtera, baik itu di bidang ekonomi, rohani dan sebagainya. Tapi khusus program yang berjalan sampai hari ini menurut kami yang ada di Sulawesi Tenggara itu sudah cukup bagus, namun perlu perbaikan-perbaikan. Kemudian khusus pemerintahan kami di Sulawesi Tenggara sampai hari ini tetap memperhatikan masyarakat, walaupun kita ini masyarakat Bali yang ada di Sulawesi Tenggara itu tetap, namun mungkin sampai hari ini belum mencukupi dana dalam hal ini seperti apa yang disampaikan tokoh adat tadi mengenai infrastruktur, kemudian sarana pertanian yang dalam hal ini berbentuk bendungan, itu yang kami belum miliki. Ya mudah-mudahan melalui kesempatan ini kami selaku petani yang ada di Desa Jati Bali menitip kepada pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi, bisalah kira-kira memprogramkan bagaimana kami peran pendatang di Sulawesi Tenggara, peran pertama di Sulawesi Tenggara, khusus pertanian kita kalau dibandingkan dengan peran belakang itu tertinggal sesungguhnya. Salah satu penyebabnya itu adalah irigasinya, itu sebetulnya. Cuman ke depan kami berharap kalau irigasi itu ada secara teknis nih Pak ya, kemungkinan masyarakat petani dan Jati Bali ini mungkin bisa lebih sejahtera sebagai harapan pemerintah. Sementara sebagai gambaran Pak, kami bertani sawah di sini kan 1 tahun 1 kali tidak ada hujan. Untuk menyelingi pasca panen itu ya teman-teman di sini palawija. Nah, Bapak tahu sendiri sekarang kondisi kita sekarang ini, iklim kita di Tenggara ini tidak menentu. Walaupun di daerah lain mungkin ini sudah diprediksi hujan, ternyata di kita di sini air belum ada. Kalau tidak didukung oleh sejenis bendungan atau embung, kami tidak akan bisa bertani. Nah, mungkin itu harapan kami sebagai petani, Pak. Pak Wayan, mungkin gini, Presiden memang berkomitmen membangun prasarana pertanian ya. Salah satunya adalah bendungan, waduk, atau jaringan irigasi itu. Kalau nggak salah di Kolaka Timur sedang dibangun itu. Kolaka Timur sedang dibangun ya, jaringan irigasi. Tapi itu tidak mampu ya mengairi sawah sampai ke sini ya. Nggak bisa ya. Ya mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan lagi, mungkin dalam bentuk embung atau apalah namanya. Prinsipnya adalah bagaimana memaksimalkan produktivitas daripada pertanian. Nah, sehingga yang awalnya mungkin hanya mengandalkan tanah hujan, bisa menjadi mungkin menanam 2 kali ya, pengairan teknis begitu. Ada hal lain mungkin Pak bisa disampaikan itu kira-kira terkait dengan ini ke depan kita mau pilkada Pak. Ada pilkada, kemudian ada pilpres. Kira-kira dengan kinerja yang sudah Bapak rasakan, masyarakat Bali rasakan, kira-kira kepemimpinan beliau seperti apa ini? Apakah
kita perjuangkan kembali gitu, atau bagaimana kira-kira Pak? Jadi saya mungkin bisa mewakili diri sendiri dan sekaligus mungkin warga Desa Jati Bali secara khusus ini. Kalau kepemimpinan beliau, saya berharap teman-teman juga yang lain itu marilah kita lanjutkan untuk kepemimpinan beliau. Untuk periode selanjutnya berikan beliau kesempatan untuk membangun apa yang sudah direncanakan. Itu harapan kami. Kemudian terkait dengan pilkada serentak di daerah, kami tidak mempersoalkan siapapun di daerah yang menjadi pimpinan kami. Cuman kami berharap artinya memperhatikan masyarakat yang ada di garis bawah ini. Itu harapan kami. Tapi kami tetap mendukung dan mensukseskan pilkada serentak di 2018 dan pilpres pileg di 2019. Itu harapan kami. Oke, terima kasih. Kembali saya sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara umumnya dan masyarakat trans yang ada di Sulawesi Tenggara yang sudah berkontribusi puluhan tahun dalam rangka bersama-sama membangun kemajuan Sulawesi Tenggara, bahwa tetap jaga persatuan, kerukunan. Walaupun kita berbeda, tapi kita bersama-sama membangun Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara. Saya juga berharap dengan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris, tidak lagi terpusat di Jawa gitu. Harapan saya tentu daerah-daerah timur seperti Sulawesi Tenggara ini cepat mencapai sebuah kemajuan. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Semoga harapan saya sebagai relawan Pak Jokowi bisa meyakinkan masyarakat bahwa kepemimpinan beliau untuk periode ke depan sangat perlu dilanjutkan. Sekian dan terima kasih. Jokowi Om Santi. Om.